Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan membawakan salah satu materi psikologi belajar, yaitu motivasi, tujuan belajar, dan minat. Untuk judul podcast kita, perubahan pola belajar siswa selama daring yang mempengaruhi motivasi, tujuan belajar, dan minat belajar. Oke, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Paulina Rika Elengelin, biasa dipanggil Angel. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020. Dan saya akan memperkenalkan satu lagi teman saya. Silahkan Titin. Halo semuanya, perkenalkan saya Christina Rahayu Chandrasari, biasanya dipanggil Titin. Saya juga berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020. Nah, tadi kan Angel sudah membicarakan tentang tema dan juga judul dari podcast kita. Sekarang kan nggak afdol kalau kita nggak tahu tentang definisi motivasi, tujuan belajar, dan juga minat. Gimana kalau kita bahas satu-satu ya? Kita mulai dari definisi belajar. Nah, menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Lalu, yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah keseluruhan hal yang menggerakkan psikis dalam diri yang dapat menimbulkan kegiatan belajar serta menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Teman-teman tahu nggak sih, motivasi ini juga tidak hanya berperan dalam proses pembelajaran, namun juga berperan penting dalam aspek lain dalam kehidupan. Lalu ada minat. Apa itu minat, Angel? Minat itu kesadaran atau ketertarikan seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, dan situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu kesadaran karena minat merupakan aspek psikologi seseorang yang menaruh perhatian tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sementara itu, tinggi rendahnya perhatian dan dorongan psikologis pada setiap orang belum tentu sama. Maka tinggi rendahnya minat terhadap objek pada setiap orang juga belum tentu sama. Itu teman-teman. Nah, kita kan sudah tahu nih definisi secara garis besar tentang minat, belajar, dan juga motivasi belajar. Sekarang kita akan membahas satu video atau cuplikan terkait kelemahan pembelajaran daring selama di masa pandemik ini. Bagi Vicky Wardani, orang tua brilian Ahtar Putra Wardana yang saat ini sudah kelas 4 sekolah dasar, mengalami kendala pembelajaran. Untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari guru di sekolah, Ahtar selalu meminta bantuan orang tua sehingga tidak tumbuh kesadaran dan kemandirian. Selain itu, Ahtar juga hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain telepon pintar. Cuplikan video singkat ini menurut kamu, Jel, apa sih kaitannya dengan motivasi, tujuan belajar sama minat dari siswa ini? Kalau dari aku ya, menurut aku itu mengenai video ini tuh menurut aku buat anak-anak yang anak-anak yang harus belajar di rumah itu tuh gimana ya, jadi kurang efektif juga dan kurang mandiri gitu ya, karena kan di video itu juga dilihatin kalau anaknya tuh dia belajar dibantuin orang tua, tapi tuh dia malah fokus ke mainan games gitu ya. Nah itu tuh yang pertama, anaknya tuh juga jadi nggak kreatif, terus nggak mandiri, terus malah dia tuh kayak ketergantungan sama game, jadinya tuh kurang efektif sih buat belajar daring di masa pandemi seperti ini. Namun juga ada manfaatnya juga untuk belajar daring tuh, kayak kita tuh bisa ya, kalau kita di sekolah dulu kan kalau belajar misal ada ulangan itu nggak boleh nyontek gitu kan, tapi kalau sekarang kita daring itu kan bisa juga kita buka buka Google, apalagi sekarang kita udah ada akses internet, kita bisa cari di Google, terus bisa tanya ke teman. Kalau dari aku seperti itu sih, Tin.
Kalau dari kamu gimana ya, Tin? Oke, keren banget Kak dari Angel. Seperti itu teman-teman tanggapan terkait video ini. Kak dari aku pribadi sama seperti Angel tadi, sebenarnya tuh sekolah daring ini tuh ada posisi positif dan negatifnya ya Angel. Negatifnya tadi seperti yang diungkapkan dalam video, anak tuh jadi ketergantungan, apalagi kalau ada orang tua tuh anak jadi kayak malas berpikir. Mereka hanya mengandalkan orang tua mereka. Terus dari sisi positifnya ya mungkin bisa mencari ilmu lebih banyak dari sekolah daring ini, bisa menyesuaikan waktu belajar siswa sendiri. Tapi kalau menurut aku ini juga berpengaruh ke tujuan belajar siswa sesungguhnya ya. Siswa tuh kadang jadi kayak terlalu terpaku sama Google seperti yang kamu bilang tadi, karena kan kita bisa cari jawaban di internet, jadi tujuan belajar tuh jadi berkurang, terus motivasi belajar tuh juga berkurang. Menurut aku kan siswa jadi kayak malas-malas mikir gitu, hanya mengandalkan orang tua dan juga Google. Jadi menurut aku ya kelemahan pembelajaran daring ini seperti itu sih. Oke, kalau kita kan ini udah bahas dari video singkat ini, Jo. Kalau misalnya dari pengalaman pribadi kan pasti ada nih, kita kan juga mahasiswa, pasti ada keluh kesah selama pembelajaran daring. Kalau dari kamu itu, keluh kesah kamu selama pembelajaran daring, terus berpengaruh nggak sama motivasi, minat, dan tujuan belajar kamu selama perkuliahan daring ini? Menurut aku sih karena aku juga ngalamin pembelajaran daring gitu ya. Kalau tujuan belajar itu, tujuan belajarku tuh ya gimana ya? Berpengaruh sih, misal ya kayak aku sebenarnya tuh hampir kayak tujuan belajar itu hampir kayak minatku juga. Karena tujuan belajar misal kalau daring ini kan jadi gimana ya? Kalau mau ngerjain tugas itu tuh jadi males-malesan juga kalau daring karena gini, kalau dulu, misal kalau kita sekolah langsung gitu ya, itu kan ada guru kayak ada tugas tuh langsung ayo cepet dikerjain gini-gini, atau PR gitu ya, PR besok ketemu guru gitu kan, itu PR-nya tuh harus ada gitu. Kalau sekarang itu kalau daring itu mau ngerjain aja males, mau buka soal aja gitu males gitu ya. Jadi kalau itu sih kelemahan dari aku tuh tujuan belajar tuh kayak berkurang, minat juga berkurang. Terus kalau motivasi dalam diri itu mesti ada. Kayak awalnya sih harus semangat belajar gitu, tapi juga ada juga kelemahannya tiba-tiba misal mau belajar tapi dikasih waktu untuk pengumpulan yang lama itu tuh jadinya tuh ngerjainnya tuh bisa dimepet-mepetin gitu, mepet deadline gitu. Tapi itu kan kelemahannya ya kalau dari aku. Tapi kalau buat kelebihannya tuh gini sih, belajar apa ya, selama dari ini kelebihannya tuh kita juga benar juga kayak tadi nambah pengetahuan, kita bisa cari-cari lewat internet gitu-gitu. Terus kelebihannya juga kayak nggak sering apa ya, nggak sering didesak dosen gitu ya. Tapi ya kalau buat kelemahannya itu kayak gini sih, tambahan ya, buat kelemahannya itu kayak kalau aku sebagai mahasiswa sering nggak bisa gitu tuh, jadi misal nggak bisa itu biasanya yang kayak bisa tanya dosen gini, sekarang tuh kayak waktu buat tanya dosen itu tuh berkurang karena juga daring tuh mau tanya dosen tuh gimana, misal mau chat juga beda gitu pembahasannya gitu, nggak kayak kalau langsung kan bisa dijelasin secara detail gitu. Kalau dari aku gitu sih, Tin. Mungkin kalau dari Titin beda dari aku gimana, Tin? Oke, makasih banyak Kak Angel atas sharing yang diberikan terkait keluh kesah selama pembelajaran daring ini. Nah, kalau dari aku sih hampir sama lah kayak Angel, kan udah pasti kayak malas lah, atau apalagi kalau misalnya dosen tuh kasih deadline yang buatan tugasnya yang mepet-mepet gitu. Mesti kan kita tuh kamu mager gitu, males gitu ngerjainnya, terus suka mepet-mepet deadline ya ngerjainnya. Tapi di sisi lain ya itu kadang aku mikir lagi tujuan belajarku itu apa gitu kan, nggak boleh males-malesan. Terus balik lagi ke motivasiku belajar itu kan ya biar cepat lulus, biar dapat nilai yang bagus. Nah jadi ya kadang
Kalau misalnya lagi males gitu, suka sharing sama teman juga biar cepet tugasnya tuh cepet, ayo dikerjain, ngajak teman ngajakin tugas bareng biar cepat selesai, biar gak mepet-mepet deadline. Terus sebenarnya aku pernah gitu kan, motivasiku tuh sempat menurun gitu karena kan selama daring ini juga pembelajaran itu kan yang dari dosen sedikit, terus interaksi antara kita sama dosen itu berkurang. Seperti Angel tadi bilang, kalau misalnya mau chat dosen tuh kadang mikir-mikir dulu dosennya lagi sibuk apa enggak, sesuai waktu apa enggak. Jadi untuk materi yang didapat dari dosen itu sedikit berkurang ya. Jadi kita dipaksa untuk lebih mandiri lagi, lebih ya ada kesadaran diri gitu. Kalau dari aku sih minat juga berpengaruh ya, karena kan kayak gimana ya, ayolah ngerjain ini biar cepat selesai, biar segera tuntas. Jadi sangat berpengaruh ya. Terus di saat mencari informasi-informasi tambahan di internet itu kadang nambah motivasi aku juga gitu kan di tujuan belajar aku. Jadi itu sih kalau kasah aku selama pembelajaran daring, kuliah daring ini. Nah, kita kan udah ya kita sharing, kita udah membahas video singkat tentang terkait motivasi, tujuan belajar, dan juga minat siswa, dan juga kelemahan pembelajaran daring yang kita alami secara pribadi dan juga dialami dari siswa di video ini. Nah, menurut Angel nih, hubungan antara motivasi, minat, dan tujuan belajar itu apa, Angel? Kak, dari kamu? Kalau dari aku, hubungan motivasi, minat, dan tujuan belajar tuh hubungannya gini ya, Tim. Kalau tadi kan aku udah jelasin ya, kalau tujuan, motivasi, dan minat itu menurutku tuh hampir sama. Untuk tujuan belajar dan motivasiku juga itu tuh hampir sama kayak kamu. Kalau tujuan belajarku itu yang paling penting tuh karena mau nambah pengetahuan yang lebih luas. Kalau motivasiku juga pastinya harus lulus dengan nilai yang baik juga. Kalau minat itu emang harus ada sebelum aku daftar kuliah itu emang aku udah harus punya minat buat masuk itu kan. Jadi kalau menurut aku hubungan motivasi, tujuan, belajar, motivasi, dan minat itu buat kayak bisa disatuin gitu loh. Jadi tujuan belajar, motivasi, dan minat itu emang udah berhubungan dari awal. Jadi kalau aku udah punya minat, itu juga pasti udah ada tujuan belajar, motivasi. Jadi itu udah saling ketergantungan gitu. Dan menurut aku, untuk tujuan belajar, motivasi, dan minat itu tuh harus harus tumbuh dari diri sendiri. Kan aku kan punya tujuan belajar, motivasi, dan minat itu. Tujuan belajar aku itu kadang kan pengen punya pengetahuan yang lebih, tapi aku kadang kan juga malas-malasan gitu. Tapi nanti kalau aku udah kayak tujuan belajar, motivasi, sama minat itu kayak udah luntur gitu ya, kayak udah malas-malasan gitu tuh, nanti aku kayak overthinking, mikir yang enggak. Misalnya kalau aku tujuan belajarku, motivasi, dan minatku itu luntur, nanti aku ke depannya gimana gitu. Jadi ya, walaupun daring, tujuan belajar, motivasi, sama minatku itu, ya kadang emang aku juga males-malesan, tapi kadang aku juga punya semangat yang tinggi buat kayak, ayolah nggak boleh males-malesan. Yang overthinkingku itu tuh kayak buat, overthinkingku tuh buat kayak nyemangatin aku biar, oh iya, kalau aku males-malesan gini, nanti aku ke depannya gimana ya gitu. Jadi, menurut aku tujuan belajar, motivasi, dan minat itu emang udah saling ketergantungan, dan muncul itu dari diri aku sendiri. Kalau menurut aku begitu, Tim. Oke Kak, menurut Angel gitu ya teman-teman, hubungan antara motivasi, minat, dan tujuan belajar. Kalau dari aku sendiri itu hubungan antara motivasi, minat, dan tujuan belajar ini emang benar sih saling keterkaitan, saling berhubungan gitu kan. Yang pertama kita harus mempunyai minat untuk belajar.
Kalau misalnya dari awal kita udah nggak minat, udah nggak niat untuk belajar, itu udah pasti nanti jalan untuk kita belajar tuh ya pasti ada kendalanya. Emang semuanya tuh ada kendalanya teman-teman. Jadi kan makanya kita tuh harus benar-benar memiliki minat. Motivasi itu juga penting. Jadi kalau misalnya kita lagi terpuruk, lagi kayak benar-benar capek, lemas, terus sampai lupa tujuan belajar kita tuh gimana, kita ingat lagi motivasi kita. Nah, kita terkaitan lagi nih dengan tujuan belajar. Tujuan belajar kita tuh sebenarnya apa sih? Nah, jadi kan dari minat, motivasi, dan tujuan belajar tuh benar-benar saling berkaitan gitu untuk ya membangun belajar kita, membangun relasi belajar kita. Kalau misalnya terjatuh, kita harus ingat tujuan belajar kita tuh apa. Terus motivasi, misalnya kita motivasi tuh selain dari diri sendiri, kita juga dapat motivasi dari orang lain. Kita bisa minta saran dari orang lain gitu kan. Kalau misalnya kamu lagi capek, lagi bingung gitu mau gimana sama belajarmu tentang materi gitu, kita mintalah saran dari orang lain. Kita dengerin saran dari orang lain. Nah, nanti itu akan menumbuhkan motivasi kita lagi. Itu kan ada motivasi nih. Nah, minat itu dari yang Angel bilang tadi di awal kuliah, kita udah harus minat. Kalau nggak minat ya nanti jalannya nanti bakal susah. Terus nanti dari motivasi dan minat yang udah kita bangun, nah kita bisalah mencapai tujuan belajar. Dari aku gitu hubungan antara ketiga hal itu, motivasi, minat, dan tujuan belajar. Dan mungkin aku mau nambahin ya buat motivasi itu karena benar sih motivasi dari orang lain itu juga penting. Karena aku juga memotivasi diriku itu dari diri sendiri, dari orang tua, dan dari teman-teman aku sih. Karena gini ya, misal ya aku kayak malas belajar gitu ya, terus nanti tuh aku kayak sharing ke orang tua aku, kayak aku bilang kayak sama ibuku gitu, Bu aku kok lagi malas belajar tuh kenapa gitu. Nanti orang tua aku juga kayak motivasi, ayo jangan sampai malas belajar, nanti kalau malas belajar tuh apa efeknya juga nggak baik buat kamu, nanti kedepannya kamu nggak tahu apa-apa gitu. Terus aku juga sharing juga ke teman aku, kok aku males-malesan tuh kenapa gitu. Dan nanti kalau motivasiku itu gini, kalau aku nggak bisa, misal aku nggak bisa soal apa ya, materi apa gitu, nanti aku kayak tanya ke teman aku gitu, teman aku yang deket gitu, atau yang bisa menguasai materi itu, gimana sih biar tahu juga, biar bisa buat menguasai materi ini gitu. Benar juga sih, motivasi dari orang lain itu sangat penting, dan tapi juga motivasi dari diri sendiri itu juga sangat penting. Kalau dari aku gitu. Oke, makasih banyak Angel atas tambahan terkait motivasi ya dari diri sendiri dan juga orang lain, itu yang sangat penting. Oke teman-teman, kita udah bahas banyak hal banget ya Angel, mulai dari materi singkat tentang motivasi, minat, dan tujuan belajar. Terus kita tadi memberikan kritik, saran, atau kesimpulan terkait video singkat yang kita sajikan. Terus kita juga udah sharing nih pengalaman pribadi. Terus kita juga sharing tentang hubungan antara ketiga hal itu, motivasi, minat, dan tujuan belajar. Seru banget ya Angel pembahasan kita kali ini. Bener banget nih. Oke, karena gini ya, Tin, ini kita udah di penghujung materi aja. Ini udah selesai juga materi yang kita bahas. Mungkin karena waktu kita sudah habis juga. Semoga teman-teman materi kita ini bermanfaat buat kalian juga. Bisa nambah pengetahuan dan motivasi juga buat kalian. Kalau belajar daring itu emang kadang bikin malas, tapi juga ada hal positifnya juga. Oke teman-teman, karena kita udah selesai, makasih ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kita semua. Oke teman-teman, kalau gitu aku Titin dan Angel pamit undur diri. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you. See you.